يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang beberapa fakta sejarah tentang Black Death, virus yang membunuh 75 juta jiwa di Eropa. Bahkan jika ditotalkan di seluruh dunia telah mencapai 200 juta jiwa. Sahabat, Black Death ini atau biasa disebut juga dengan sebutan wabah hitam adalah sebuah virus mematikan yang dikategorikan pandemi. Sahabat, arti kata pandemi berasal dari bahasa Yunani. Pan yang artinya semua dan demos yang artinya orang. Atau kita bisa artikan penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Sahabat, virus Black Death ini pertama kali menyerang Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 pada tahun 1347 sampai dengan 1351. Virus mematikan yang bernama Black Death ini mampu membunuh kurang lebih sepertiga jumlah manusia atau jumlah populasi di Eropa. Sahabat, virus Black Death ini merenggut sekitar 75 juta jiwa. Penyakit Black Death ini berhasil dilenyapkan di Eropa pada sekitar awal abad ke-19. Akan tetapi masih terus berlanjut pada bagian lain dunia seperti Afrika Tengah dan Oriental, Madagaskar, Asia, dan beberapa bagian Amerika Selatan. Sejarah penyakit mematikan Black Death. Sahabat, menurut sejarah umum, selama ribuan tahun, tidak ada penyakit epidemi. Sahabat, definisi epidemi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epi yang berarti pada, demos yang berarti rakyat, atau penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu dalam suatu periode waktu tertentu dengan laju yang melampaui laju ekspektasi atau dugaan yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Akan tetapi, pada saat orang-orang mulai tinggal di kota, sebuah infeksi dapat menyebar dengan sangat mudah. Ketika seorang pedagang dan tentara melakukan sebuah perjalanan dari kota ke kota, mereka secara tidak sadar bisa saja membawa bakteri dan virus bersama mereka, lalu menyebarkan infeksi atau virus tersebut ke sebuah populasi baru. Anak-anak sangat dalam bahaya terbesar karena pada catatan sejarah hingga abad ke-19, hampir 50% anak meninggal sebelum mereka berusia 5 tahun. Sahabat, didapatkan beberapa teori tentang asal dari wabah ini. Salah satu teori yang paling tua adalah wabah Black Death ini berasal dari dataran stepa di Asia Tengah. Lalu dari daerah ini, wabah penyakit Black Death ini menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra, dibawa secara tidak sadar oleh tentara dan pedagang Mongol. Hingga wabah ini terus menyebar di Asia dan merebak di Provinsi Hubei, Cina pada tahun 1334. Wabah penyakit Black Death di Eropa ini pertama kali dilaporkan berada di kota Kaffa yang mana berada tepat di Crimea, yakni pada tahun 1347. Antara tahun 1346 dan 1350, lebih dari sepertiga penduduk Eropa tewas oleh wabah pes atau Black Death ini. Cara penyebaran. Sahabat, wabah penyakit Black Death ini muncul melalui 3 jenis penularan.
Di antaranya, yang paling umum adalah merupakan jenis pes. Jenis pes ini bermula dari pembengkakan kelenjar getah bening atau bubo yang dapat muncul pada leher korban, ketiak, atau bisa juga di pangkal paha. Pes ini tumbuh dengan berbagai ukuran, berawal dari ukuran sebesar telur hingga sampai sebesar apel. Menurut sejarah, ada beberapa orang selamat dari penderitaan, namun mirisnya wabah penyakit ini umumnya hanya memberikan kesempatan atau harapan hidup kurang lebih 1 minggu pada korbannya. Adapun penyebaran wabah pes ini berawal dari serangga, yang umumnya melalui kutu. Kutu yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan berbagai hewan pengerat, termasuk diantaranya tikus ataupun marmot, yang telah terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati, kutu yang menggigit tikus tersebut kemudian menggigit manusia, lalu tersebarlah virus atau penyakit pes ini kepada manusia. Jenis yang kedua merupakan wabah pneumonia, yang mana jenis wabah ini menyerang sistem pernapasan, lalu disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan melalui korban. Mengerikan sekali ya sahabat, wabah penyakit pneumonia ini jauh lebih mematikan dibanding wabah pes. Harapan atau kesempatan hidup penderita wabah ini hanya dapat diukur dalam 1 atau 2 hari, lalu bisa menyebabkan kematian. Jenis yang ketiga merupakan penularan wabah septikemia. Sahabat, wabah ini menyerang sistem darah. Sahabat, berbeda dengan kedua jenis wabah yang telah disebutkan tadi. Jenis ini dapat menyebar atau menular melalui gigitan serangga atau hewan pengerat yang mana telah terinfeksi, bahkan melalui kontak dengan manusia yang telah terinfeksi lainnya. Tingkat kematian. Sahabat, tingkat kematian dari wabah ini sangatlah bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Menurut perhitungan, wabah ini telah membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Wabah penyakit Black Death ini membunuh kurang lebih 40% populasi manusia di Mesir. Pada saat itu juga, kurang lebih setengah populasi penduduk di Paris dinyatakan meninggal. Adapun Florence, Italia, kehilangan populasinya dari 100.000 jumlah penduduk pada tahun 1338 menjadi sekitar 50.000 penduduk pada tahun 1351. Sangat mengerikan sekali sahabat, dan 60% penduduk di Hamburg, Bremen meninggal. Sebelum tahun 1350, tercatat kurang lebih sekitar 170.000 penduduk di Jerman. Kemudian angka ini berkurang hampir kurang lebih 40.000 pada tahun 1450. Sahabat, pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan begitu cepat, yang mana sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut, populasi di Eropa telah berkurang kurang lebih sepertiganya. Pada sebuah kota yang padat, sangat umum sekali ketika setengah penduduknya meninggal karena wabah. Akan tetapi, orang Eropa yang tinggal di daerah yang diisolasi sedikit mengalami keberuntungan karena tidak mengalami kerugian separah yang di kota. Sahabat, mengejutkan sekali, yang mana salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi adalah mereka, yakni rahib dan biarawan. Hal ini disebabkan karena biasanya merekalah yang merawat korban yang terkena wabah Black Death ini. Sahabat, kita beralih ke kawasan Asia Tenggara, yang mana termasuk diantaranya Indonesia. Menurut informasi umum, belum ditemukan sebuah bukti, terutama bukti tertulis, mengenai keberadaan Black Death ini. Apalagi hingga berakibatnya kepada berkurangnya jumlah populasi penduduk. Nah sahabat, hal ini adalah sebuah catatan sejarah yang cukup menarik dan mengherankan. Mengingat Asia Tenggara, terutama Indonesia, adalah termasuk ke dalam jalur laut pada jalur sutra. Ramainya lalu lintas perdagangan antara Arab, India, dan Cina seharusnya membuat Indonesia sangat berpotensi sekali untuk terkena wabah ini. Kondisi dunia Islam dan Barat abad pertengahan. Nah sahabat, jika yang tadi kita bahas adalah sekilas tentang dampak dan sejarah akibat mewabahnya Black Death ini, sekarang mari kita telusuri bagaimana kondisi umat muslim pada abad tersebut. Sahabat, abad tengah atau biasa disebut juga
Medieval Age adalah di mana masa kejayaan Islam. Pada saat itu, Islam membangun peradaban di seluruh aspek dan bidang. Kota-kota Islam seperti Baghdad dan Cordoba menjadi pusat peradaban. Dan tidak bisa kita bandingkan dengan London dan Paris sekalipun, jauh lebih maju. Adapun ilmu kedokteran di dunia Islam sangat jauh meninggalkan ilmu kedokteran di Eropa, bahkan di awal abad modern. Pada saat itu, orang-orang Eropa masih menggunakan buku-buku dokter Muslim seperti Ibnu Sina dan Ar-Razi sebagai rujukan. Sahabat, sebuah penyakit hakikatnya sangat erat dengan pola hidup suatu masyarakat tersebut. Tahukah sahabat, Eropa pada abad tengah merupakan zaman kemunduran. Pada saat itu, bangsa Eropa tidak memahami pola hidup sehat, bahkan sama sekali tidak peduli soal kebersihan. Berbanding terbalik dengan umat Islam yang mana membersihkan dirinya minimal 5 kali sehari. Rajin mandi, minimalnya mandi sunnah pada setiap Jumat ataupun mandi janabah. Menurut catatan sejarah, orang Eropa pada saat itu umumnya tidak terlalu memperdulikan mandi. Sahabat, orang-orang Spanyol menurut catatan sejarah ketika mereka pertama kali mendarat pada sebuah benua baru, pada saat itu penduduk pribumi Indian yang menjadi guide mereka biasanya memegang dupa, yang mana orang Spanyol pikir hal tersebut adalah penghormatan kepada mereka yang mana dianggap sebagai dewa. Padahal kenyataannya adalah hal itu dilakukan oleh penduduk setempat tidak lain dikarenakan mereka merasa terganggu dengan bau badan orang Spanyol. Sahabat, Ibnu Fadlan yang mana dia adalah seorang utusan Khalifah Baghdad masa dinasti Abbasiyah melakukan ekspedisi ke negara Rusia pada abad ke-10. Dalam memoarnya, Ibnu Fadlan sangat memuji orang Eropa sebagai sosok yang memiliki bentuk tubuh sempurna. Badan mereka menjulang ibarat pohon kurma, kata Ibnu Fadlan. Akan tetapi pada halaman selanjutnya, Ibnu Fadlan menuliskan sebuah catatan tentang mereka orang Rusia sebagai orang yang paling jorok. Ibnu Fadlan bahkan menulis, mereka adalah satu bangsa paling jorok yang diciptakan Allah. Mereka tidak beristinja sehabis buang air besar atau kecil, tidak mengenal mandi janabah, dan tidak membasuh kedua tangannya setelah makan. Bahkan mereka tampak seperti keledai liar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.